Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Huda Sabika Nurulain dengan NIM 0544342446. Di sini saya menjelaskan tugas ketiga, manajemen pelayanan publik. Saya mengambil jenis pelayanan administrasi kependudukan tentang pembuatan KTP elektronik dengan penyedia jasa layanan pemerintah Kecamatan Kroya sebagai mitra di Disdukcapil Kabupaten Cilacap. Kejadiannya, ada seorang warga lanjut usia atau lansia mendatangi kantor kecamatan di Disdukcapil di Kroya untuk mengurus pembuatan KTP atau pembaruan KTP. Tetapi, sesampainya di sana, petugas Kecamatan Kroya menginformasikan bahwa pendaftaran harus dilakukan secara mandiri melalui aplikasi atau online. Karena keterbatasan pemahaman teknologi atau gagap teknologi, dan tidak didampingi oleh keluarga yang paham gadget, maka lansia tersebut pun bingung. Alih-alih dibantu secara manual di tempat, petugas justru memerintahkan lansia tersebut pulang untuk mencoba mendaftar online di rumah atau meminta bantuan kerabat yang ada di rumah. Solusinya, saya memberikan solusi ada 4. Yang pertama itu penerapan dual sistem atau hybrid. Yang kedua, penyediaan customer assistant atau pojok digital. Yang ketiga, prinsip inclusive governance. Yang keempat, pelatihan soft skill petugas. Dasar teori yang pertama, dimensi tangibles atau sarana fisik. Budi Setiono menjelaskan bahwa sarana fisik bukan hanya soal gedung saja, tapi juga kemudahan akses. Jika sistem online menjadi dinding pemisah bagi lansia, maka kualitas pelayanan dari sisi sarana dianggap gagal. Seharusnya ada pojok pelayanan mandiri di kantor kecamatan, di mana petugas membantu menginput data bagi warga yang gagap teknologi. Yang kedua, responsiveness atau daya tanggap, di mana petugas membantu warga dan memberikan pelayanan dengan cepat. Tindakan menyuruh pulang adalah antitesis dari daya tanggap. Petugas gagal menangkap kesulitan warga sebagai masalah yang harus diselesaikan saat itu juga. Yang ketiga, etika pelayanan, yang menekankan bahwa birokrat harus memiliki moralitas untuk mempermudah urusan warga. Mengedepankan aplikasi di atas kebutuhan manusiawi warga merupakan pergeseran nilai etika, di mana teknologi justru menjadi beban bukan alat bantu. Dampak positif solusi yang pertama, penerapan dual sistem atau hybrid. Sistem online memang bagus untuk efisiensi, tapi instansi publik seperti kecamatan wajib menyediakan jalur afirmasi atau jalur khusus bagi lansia, penyandang disabilitas, dan warga buta huruf digital. Mereka harus tetap dilayani secara tatap muka atau offline, tanpa pengecualian. Yang kedua, penyediaan customer assistant atau pojok digital. Daripada memerintahkan warga lansia untuk pulang, kecamatan seharusnya menyediakan satu meja khusus dengan petugas yang membantu menginputkan data warga ke dalam sistem online saat itu juga. Ini disebut sebagai pendampingan literasi digital. Yang ketiga, prinsip inclusive governance. Pelayanan publik harus bersifat inklusif. Artinya, tidak boleh ada satupun warga yang tertinggal hanya karena kendala teknologi. Kebijakan harus dirancang berdasarkan profil demografi, mengingat masih banyak lansia yang hidup di pedesaan. Yang keempat, pelatihan soft skill petugas. Petugas sebagai garda terdepan perlu dilatih untuk memiliki sifat positif dan empati, sehingga mereka tidak sekali menjadi robot yang menjalankan aplikasi, tapi menjadi pelayan real untuk kebutuhan masyarakat. Sekian tugas yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.